0 koma. 0, berarti bukan lethal dose. Nggak, nggak mungkin. Dok, pernah nggak ada penelitian seseorang itu tanpa pembusukan menghasilkan cyanida dalam perut, dalam lambung, atau dalam badan kita? Ada. Saya bilang pembusukan bisa menghasilkan. Itu Tapi kalau pembusukan orangnya sudah meninggal. iya, Kalau belum meninggal dok, nggak bisa. kita nih orang hidup seperti ini Hmm. tidak menghasilkan cyanida di dalam badan kita nih. Oh nggak Kecuali ada akan. masuk dari tadi, misalnya Iya, makan apel, ketelan biji, iya, ngerokok, baru itu memasukkan cyanida. iya, Sengaja atau tidak, tanpa iya. sengaja ya. Tapi kalau kita menghasilkan, badan kita menghasilkan sendiri cyanida dari kita, contohnya kita makan toge, makan karena tadi saya barusan makan rawon, ada togenya tuh kan, toge siapa tahu nggak ada ya. Nggak. Tidak mungkin merubah makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum ataupun udara yang kita hirup menjadi cyanida, tidak Nggak. mungkin ya. Oh, oke. Ya dok, supaya saya juga agak khawatir-khawatir juga kan, itu kan dokter bilang cyanida tuh ada di sekeliling kita. Kalau kita di sekeliling kita kita tidak aware, dan sebenarnya cyanida itu bukan suatu hal yang sifatnya istilahnya merugikan, malah kalau menurut saya kayak tadi cyanida itu sebenarnya zat yang menolong kehidupan kita. Iya. Cuman kadang-kadang, bukan sering ya, kadang-kadang dipakai untuk orang berbuat tidak benar, Iya. gitu ya. Tapi Di harga mahalan mana sih dok? Cyanida sama arsen? waduh, saya nggak pernah jualan, nggak pernah beli juga. Dokter belum bikin toko ya? Enggak, saya kan gini, saya cuma berpikir aja, kenapa racun tikus dibuat dari arsen bukan cyanida? Kan ada berapa pertimbangan, ini cuma perpikiran saya ya. Pertama adalah dari segi harga, bahan bakunya lebih murah. Kedua, siapa tahu dari segi pertimbangan resiko terhadap keracunan makhluk lainnya kan? Betul. Karena kalau misalnya contoh kalau racun tikus gitu ya, kalau nggak dimakan nggak bakal mati. Tapi kalau namanya cyanida, dia berupa gas gitu. Siapapun yang ada di situ dia bisa ikut kena gejala, termasuk yang ngasih. Oh, Kan kalau di gudang itu ya, gudang di kapal tuh buat iya. fumigasi. Dikasih gas, disemprotin ke dalam, udah gitu ditutup, didiemin. Mati semua itu yang di situ. Berarti itu Matinya bukan cuma tikus, segala macam kecoa juga mati. cuma Jadi itu semuanya. Dia nggak perlu dia makan apa enggak, pokoknya kena gas itu mati gitu. termasuk kalau orang awak kapal yang lupa naik ke atas kali dok ya. Itu dia, Mati betul. juga. Nah itu tahu nggak? Itu dipakai itu dulu untuk bunuh orang, cyanida. Gimana Itu dok? waktu Perang Dunia Kedua, Oh, pembantaian terhadap iya, orang-orang Israel itu, kamar gas itu ya. kamar gas itu gas ASEAN. Ini kebetulan ada yang ini ke WA ke saya nih dok. Kalau orang-orang itu ciri khas apa nih? Tadi pernah kan dokter ngomong orang membunuh dengan racun dengan tujuan supaya dia tidak ketahuan, Ya. ya kan? Tidak ketahuan karena supaya gampang dia bersembunyi terhadap tindakannya tersebut. Nah, ciri-ciri khas penggunaan racun itu bagaimana dok terhadap korban-korbannya? Mungkin apakah kok bisa tahu orang itu diracun? Ya kan? Kalau saya pernah nonton di TV itu kan ada orang-orang keracunan makanan banyak, gitu kan? Kira-kira gimana sih dok? Kalau Nah, gini. keracunan tuh tanda-tandanya? Ya ini pertanyaan yang bagus ya, karena itu juga mahasiswa saya kalau nanya ke saya, tanya begini, kalau orang dianiaya atau dibunuh itu dengan pakai senjata, misalnya tembakan atau tusukan, itu kan gampang kelihatan, orang lihat oh, ada luka gitu kan. Kalau racun kan nggak kelihatan kadang-kadang, Ya. kalau nggak ngerti gitu ya. Saya juga dulu pernah nanya ke guru saya, dia bilang begini, ya Profesor Arif ya, Arif Budianto. Dia bilang gini, ada 5 tanda yang harus kamu cari. 5 tanda itu pertama adalah kapan kita bilang orang keracunan. Yang jelas kita mesti singkirkan dia nggak ada kekerasan. Tidak ada kekerasan Iya, fisik. jadi nggak ada luka-luka, nggak ada apa, Iya. nggak ada. Jadi tersembunyi. Pertama orang itu sehat, tiba-tiba jadi sakit atau mati. Tiba-tiba mendadak. Padahal nggak ada cerita apa-apa, dia nggak ada sakit apapun. Satu, curiga ya. Yang kedua, itu setelah itu dia korbannya massal. Tapi ini tidak mutlak. Artinya begini, kalau misalnya ada satu orang, satu kelompok orang pergi ke restoran, kemudian dari 30 orang, 10-nya pada muntah-muntah semua, itu kita curiga. Tapi kalau satu muntah pun
Itu bisa, tapi artinya ini tidak mutlak ya massal. Tapi kalau makin banyak orangnya, itu makin meyakinkan kemungkinan racun. Mungkin tergantung racunnya dok ya. Iya. Kalau racunnya ditaruh di makanan, dimakan semua orang, Nah, pasti iya. semuanya keracunan. Tapi kalau makannya cuma satu, ya Iya, satu nah itu itu aja. satu. Yang ketiga ada kontak. Ada barang yang beracun dan dia kontak. Kontak itu masuk ke dalam badannya. Jadi kontak. Jadi kalau misalnya ada kopi, ada makanan, dia habis makan, kontak. Dan di sini terbukti ada makanannya. Jadi itu pembuktian dari TKP ya, bahwa ada benda yang beracun yang orang lihat dia dimasukin ke badannya, itu ketiga. Yang keempat ada gejala yang sesuai. Setiap racun itu punya gejala yang beda-beda. Nggak sama. Nah, gejalanya ini sesuai dengan racun tersebut gejalanya. Mesti nggak boleh nggak sesuai. Tapi bukti kelima itu yang harus ketemu adalah ketemu racun di dalam badan orang itu. Tapi dan kalau racunnya itu dirubah oleh badan menjadi metabolitnya atau barang lain, ketemu juga barang itu. Artinya memang dia masuk dan memang udah di dalam. Yang tadi saya simpulkan jadi jejak racun dalam badan. Ya, Kalau tidak ada jejak racunnya dok, ya tidak ada racun. Walaupun ada yang lain-lain itu tidak, tapi yang paling mutlak tuh dua tadi, yang belakang. Ada gejala yang sesuai dan ada racun atau metabolitnya di dalam darah. di kita dalam ambil tubuh. contoh yang ekstrim dok. Kita ketemukan racun di dalam lambung, racun tikus, ataupun racun sianida, ataupun racun zaman dulu kan ada iklan nih dok, semprotkan baygon sayang, gitu kan. Bu ayah pulang, semprotkan baygon sayang, terus plesetan iklannya kan. Racun baygon kan banyak tuh. Tetapi jejak racunnya di dalam badan lainnya tidak ada. Apakah itu bisa disimpulkan sebagai keracunan atau tidak? Tidak. Kalau baygon ada di dalam lambung, itu Ya. bisa terjadi kalau orang yang sudah mati dituangin racun ke dalam mulut masuk ke lambung. Tapi tidak akan ketemu dalam darah, tidak akan ketemu Jadi dalam artinya hati. jejak racunnya di dalam organ-organ fungsi lainnya itu tidak ada. Nggak ada. Dan itu bukan Bukan racun. keracunan. Bukan. Kalau ada sianida ataupun ada arsenik ataupun ada apa di dalam lambung tapi tidak menyebar, Ya berarti dia tidak sedikit apapun cyanida masuk ke dalam lambung, kalau dia bikin orang ini keracunan, udah pasti udah dirubah sama tubuh sebagian menjadi tiosianat. oh gitu. Jadi kalau nggak ada tiosianat, artinya ya cuma di lambung doang. Berarti nggak ada yang berubah. Kalau Berarti arsen dia dok, jadi apa di rubahnya tuh? Ada nggak arsen atau nggak bisa dirubah? enggak. Kalau arsen tuh rada-rada beda. Arsen masuk ke tubuh disimpan di jaringan keras, di kuku, di tulang, di rambut. Jadi nanti jejaknya ada di rambut. Jejaknya begitu ya. Iya, Kalau si sianida dinetralisir menjadi tiosianat, jejaknya ada di darah, darah, di air hati, liur, hati, kencing. kencing ya. Jadi kalau nggak ada gitu, no case. Bukan racun yang ditaruh, tapi artinya bukan keracunan, tapi ada racun di situ ya. Ya. Jadi itulah sebabnya kenapa kita sebutkan sebabnya meninggal karena keracunan atau sekedar ada racun di dalam Ya. lambung. Nah, kalau balik lagi kepada jumlah yang mematikan tadi kan, jumlah mematikan kan tadi dokter sebutkan dari 150 mg sampai 250 mg. Itu tergantung daripada berat orangnya ya. Iya. Berat orangnya. Kalau kayak saya dok, Ya 150 juga udah cukup. waduh, kalau mau bunuh saya murah banget ya, 150 gram ya. Ya, tapi mudah-mudahan lah kan saya sih ambil positifnya nggak pernah punya musuh ya. Ya. Cari teman terus. Nah, racun tersebut tadi dokter sebutkan bukan diuraikan apa sih dok? Detoksifikasi menjadi dinetralkan. Bukan diuraikan ya. Bukan. Dinetralkan menjadi tiosianat. Kalau dia 150 gram, netralisasinya tidak keburu, kasarnya gitu dok ya. Sehingga jumlahnya itu tetap menjadi sisa yang tidak berhasil dinetralisasi menyebabkan orang meninggal. Ya. Artinya jumlah dari 150 mg tersebut menjadi berkurang. Iya. Mungkin nggak dok? Itu istilahnya menjadi bertambah atau tetap terus berkurang? Bagaimana? Karena dia racunnya itu sifatnya gampang menguap, udah pasti makin lama makin berkurang. Jadi kalau dia periksa sekian,
berapa waktu kemudian diambil lagi itu pasti berkurang terus, nggak mungkin bertambah. Semua racun seperti itu, Dok. Iya, Jadi racun apapun masuk ke dalam tubuh kita berhasil dinetralisasi atau tidak dinetralisasi, tapi dengan seiring waktu akan mengalami penurunan jumlah iya, secara alamiah. ya alamiah sih seperti itu. Jadi nggak mungkin dari negatif menjadi positif atau dari kadar sedikit jadi banyak, nggak mungkin. Yang ada adalah dari banyak jadi sedikit, Itu udah pasti itu ya. udah pasti. Hukum alamnya seperti itu ya. Tidak ada kebalikannya dari sedikit menjadi banyak. Kalau dari ada tidak ada menjadi ada, Tidak mungkin lagi. Itu cuma ada dua kemungkinan, kontaminasi ya. ditambahkan Mhm. atau ada sumber lain. Kalau- Misalnya contoh pembusukan, jangan lupa Nah, pembusukan itu yang saya mau tanya. bisa menghasilkan cyanida dalam jumlah sedikit. Jumlah sedikit. Dari protein itu ada beberapa yang mengandung unsur nitrogen. Ya. Nah itu bisa jadi cyanida, tapi jumlahnya sedikit, Sedikitnya sedikit itu banyak. angkanya tuh 0, 0, berarti bukan lethal dose. Nggak. Dok, pernah nggak ada penelitian seseorang itu tanpa pembusukan menghasilkan cyanida dalam perut, dalam lambung, atau dalam badan? Ada. Saya bilang pembusukan bisa menghasilkan. Itu Tapi- kalau pembusukan orangnya sudah meninggal. Iya, Kalau belum meninggal, Dok, nggak bisa. kita nih orang hidup seperti ini Hmm. tidak menghasilkan cyanida di dalam badan kita nih. Oh enggak. Kecuali nggak ada masuk dari tadi, misalnya makan apel, ketelan biji, Iya. ngerokok, baru itu memasukkan cyanida. Iya, Sengaja atau tidak, tanpa sengaja ya. Tapi kalau kita menghasilkan, badan kita menghasilkan sendiri cyanida dari kita, contohnya kita makan toge, makan karena tadi saya barusan makan rawon, ada togenya tuh kan, toge siapa tahu nggak ada ya. nggak. Tidak mungkin merubah makanan yang kita makan atau minuman yang kita minum ataupun udara yang kita hirup menjadi cyanida, tidak Nggak. mungkin ya. Oh, oke. Ya dok, supaya saya juga agak khawatir juga kan, itu kan dokter bilang cyanida tuh ada di sekeliling kita. Kalau kita di sekeliling kita tidak aware, dan sebenarnya cyanida itu bukan suatu hal yang sifatnya istilahnya merugikan, malah kalau menurut saya kayak tadi, cyanida itu sebenarnya zat yang menolong kehidupan kita. Iya. Cuman kadang-kadang, bukan sering ya, kadang-kadang dipakai untuk orang berbuat tidak benar, Iya. gitu ya. Tapi untuk pakai juga itu perlu pengetahuan, Frankie. Nggak semua orang punya pengetahuan bagaimana caranya dosisnya segala macam. Karena kalau misalnya saya mau meracun orang, saya nggak punya pengetahuan, saya kasih racun dia kagak mati. Iya dong. Bisa bikin orang gila nggak dok? Kalau Hah? dosisnya kurang? Enggak. Normal lagi aja. Dok, itu balik kepada racun lagi nih dok. Agak ngaco, saya nggak tahu nih. Kan seringkali dijual, kalau obat serangga kan memang itu kan bukan racun ya, itu obat serangga. Orang tuh hebat banget ya dok ya. Serangga aja dikasih obat. Nah, sekarang balik lagi kepada racun. Racun kan memang kita pakai untuk membunuh. Dokter tahu ada beberapa racun tikus. Ya. Saya baca efeknya membuat dia kering, katanya, tidak berbau segala macam. Iya. Apakah orang kalau dikasih racun tikus hasilnya sama, tidak berbau? Sama. Sebenarnya racun tikus apa dok? Racun tikus itu arsen. Arsen. Nah, arsen. Terus kemudian ada juga racun tikus yang sifatnya bikin tikusnya jadi berdarah, kekurangan darah, dan dia jadi aus. Pernah dengar nggak? Dikasih racun tikus, tikusnya akan nyari air, dia minum air. Seringnya begitu dok. Nah, kalau diotopsi itu tikus, di dalamnya perdarahan semua. Bikin dia pecah pembuluh darah, berdarah semua. Terus kemudian dia akan nyari air karena aus. Nah, jadi itu ya, dibikin racun itu supaya dia nggak ngumpet di kolong-kolong ranjang segala macam. Dia bikin nyari bau. air. Nyari air, jadi pasti nanti saluran air dia mati. Kalau nggak nyari air, nyari yang terang. Nah, kalau yang itu bukan arsen, Bukan arsen. itu jenis salah satu bahan untuk warfarin namanya. Warfarin itu racun tikus yang bikin perdarahan di dalam. Tadi ini berdarah di mana-mana tuh. Kalau kita pakai cyanida ke tikus, jadinya apa? Cyanida sama juga. Dia perdarahan dalam. Nah, kenapa dia? Biar perdarahan dalam, satu lagi muntaber. Dia muntah-muntah berak-berak, dia kekurangan air juga. Sama. Nah, kalau sama dok,
Kira-kira dokter tahu nggak alasannya pabrik pabrik racun tikus itu pakainya arsen, kenapa nggak pakai sianida? Dari Oh, harga pengaruh? eh sebenarnya racun tikus itu dia kan dia racun tikus itu dimakan sama tikus. So, kalau dikasih itu tikusnya juga pintar dari jauh-jauh juga dia nggak bakal datang-datang ke situ. Kalau kecuali kalau kayak itu ya, kalau saya bilang untuk fumigasi, Mm-mm. fumigasi kapal, kan tikus itu masuk ke sela-sela segala macam. Mm-mm. Ya dengan disompat gas, gas kan bisa masuk ke sela-sela, mati semua gitu loh. Mati di Kalau dalam kalau kalau cuman ya. orang kalau pakai pakai arsen atau itu pakai arsen, ya tikusnya mesti makan, Ya, ya. makan barang itu baru dia mati. Kalau dia nggak makan nggak. Tapi kalau sianida dikasih sus dia kena gas, dia nggak Dari makan segi udah. harga mahalan mana sih dok? Sianida sama arsen? Waduh, saya nggak pernah jualan, nggak pernah beli juga. Dokter belum bikin toko ya? Enggak, saya kan gini, saya cuma berpikir aja, kenapa racun tikus dibuat dari arsen bukan sianida? Kan ada beberapa pertimbangan, ini cuma perpikiran saya ya. Pertama adalah dari segi harga bahan bakunya lebih murah. Kedua, siapa tahu dari segi pertimbangan resiko terhadap keracunan makhluk lainnya kan? Betul. Karena kalau misalnya contoh kalau racun tikus gitu ya, kalau nggak dimakan nggak bakal mati. Mm-mm. Tapi kalau namanya sianida, dia berupa gas gitu. Siapapun yang ada di situ dia bisa ikut kena gejala, termasuk yang ngasih. Oh, Kan kalau di gudang itu ya, gudang di palka kapal tuh buat ya. fumigasi. Dikasih gas, disemprotin ke dalam, udah gitu ditutup, didiemin. Mati semua itu yang di situ. Berarti itu kan Matinya bukan cuma tikus, segala macam kecoa juga mati. cuman cuman Jadi itu semuanya. Dia nggak perlu dia makan apa enggak, pokoknya kena gas itu mati gitu. termasuk kalau orang awak kapal yang lupa naik ke atas kali dok ya. Itu dia, Mati betul. juga. Nah itu tahu nggak? Itu dipakai itu dulu untuk bunuh orang, cyanida. Hmm. Gimana Itu dok? waktu Perang Dunia Kedua, pembantaian Oh, terhadap orang-orang ya Israel itu, kamar gas itu ya. kamar gas itu gas ASEAN. Aduh. Ya jadi itu memang punya sejarah gelap, itu memang dipakai. Dan kalau udah masuk situ, semua situ mati semua. Hmm. Karena itu kan semua orang napas, semua orang masuk lewat pernapasan ya kan. Matilah. Jadi saya simpulkan dok, racun itu bisa dikatakan meracuni jika masuk ke dalam tubuh ada jejak racunnya di Iya. part tubuh yang lainnya, Ya. ya. Tapi kalau cuma sekedar masuk tanpa ada jejak racunnya, maka itu bukan keracunan, Bukan. cuman ada racun dalam tubuh. Ya. Dan Begitu satu dok ya? lagi, kalau bukan racun itu yang bikin, jadi mesti gimana dong? Nah iya. Otopsi. Hanya dengan otopsi kita tahu ya sebab mati yang sesungguhnya. Tanpa otopsi kita nggak pernah tahu. Nebak namanya. Oh. Hmm. Itu poin paling penting. Atas dasar itu maka di dalam KUHP Hmm. Kalau otopsi, ditulis seperti itu. Bahkan ada instruksi Kapolri kalau kasus tidak wajar harus diotopsi. Dan itu belum dicabut sampai sekarang. kalau orang meninggal wajar minta diotopsi, mungkin nggak sih dok? Pada asuransi. Biasanya kalau asuransi dengan pertanggungan di atas 200 juta, itu Rupiah? ada klausul harus diotopsi. Rupiah? Ya, dulu ya, saya nggak tahu sekarang. Tapi pokoknya kalau asuransi yang gede dan terutama asuransi luar negeri itu ada klausul. Makanya kadang-kadang dilakukan otopsi bukan kasus polisi, tapi karena asuransi. Asuransi itu bilang kalau kasusnya begini-begini saya tidak bayar gitu. Makanya dia minta otopsi. Kalau yang gede. Jadi Kalau yang mesti, kecil-kecil enggak. mesti baca asuransi hati-hati juga dok ya? Itu sama aja kan. Asuransi ada yang bilang, wah kalau yang ini tidak ditanggung. Nah kalau kita nggak tahu terjadi gak ditanggung ya udah itu ya salah sendiri kenapa nggak baca. Iya, Tapi iya. masalahnya bacanya susah Frankie. Tulisannya Kecil. kecil. Dan kita pasti pusing itu kan Jujur banyak aja sekali. dok, saya kan sekolah di matematik. Teman-teman saya banyak yang kerjanya asuransi. Tapi saya kalau masuk asuransi itu ngeliatinnya pertama, bahasanya tuh bahasa standar asuransi yang mana kadang-kadang kita nggak ngerti dok. Udah kecil nggak ngerti juga, ya udah nggak dibaca, gitu. Percuma. Akhirnya ya nggak, ya harus tanya lah yang sebenarnya gitu kan. Ya harus tanya. Nah, terus balik lagi kepada si racun sianida ini dok. Racun sianida ini untuk golongan-golongan orang-orang mana saja? Ya, Fotografi. Ya fotografi, ilmuwan, orang lab. orang lab, Fotografi, fotografi, penyempuh emas,
Ya, terus ada lagi? Bahan makanan ada nggak dok? Pabrik bahan makanan? Oh, enggak. Nggak ada. Iya, enggak. Itu semir sepatu. Semir sepatu yang putih. Kenapa yang putih nggak yang hitam? Ya enggak, yang putih itu memakai bahan cyanida. Yang hitam nggak perlu kali ya, cukup pakai Saya karung. nggak tahu, tapi ada. Terus cat tembok ada beberapa yang pakai cyanida. Hmm, tapi nempel ya di sini. Iya. Ya. Jadi kalau orang-orang yang berkaitan dengan industri tadi, dia mungkin jadi peracun. Hmm. Ya, mungkin ya artinya kalau dia mengetahui itu balik ke omongan tadi dokter harus mengetahui Pengetahuan. pengetahuan. Dan satu lagi, kalau orang mau ngeracun orang lain, dia mesti tahu perilaku si korbannya itu seperti apa. Kalau saya misalnya tahu, yang saya mau jadi sasaran tuh orangnya hobi minum misalnya, ya kasih racunnya di dalam bir, dia akan minum, saya masukin ke dalam bir atau alkohol, ya karena Nggak mempengaruhi rasa ya? enggak kesamar kan, bir itu berbau. Oh iya. Saya pernah dapetin keracunan ini ya, keracunan cyanida, dia dicampurnya ke bir, ada yang dicampur sama jamu. Bau jamunya itu nutupin bau itu. Karena kalau enggak orang nggak akan minum, orang itu bau, nggak akan minum. Kayak kita juga mau minum, oh, kok dapat bau begini nih, bau kaporit misalnya, kan kita nggak minum kan? Iya, iya, iya. Dan itu kecium untuk semua orang ya? Ya, Kalau dosisnya cukup besar. nggak usah besar, 10 miligram aja orang udah mabuk. Oh iya, iya, iya. Saya Kan ingat. sedikit. 10 miligram sudah menghasilkan bisa dicium. Tapi Udah, tidak bukan, mematikan. 1 miligram udah bisa kecium. Tapi 10 tidak miligram udah pasti timbul gejala. Tapi tidak mematikan. Nggak. Yang mematikan 150 miligram. Nah, jadi kalau ketemu sedikit, nggak sampai gede-gede gitu, itu ya bukan keracunan, itu mungkin dari ngerokok atau apalah. Saya nggak Nah, tahu. balik lagi kepada 150 gram. Angka ini cukup miligram ya. Tadi 10 miligram dengan 150 miligram. Itu gede. Range-nya beda jauh, Dok. Iya beda jauh. 10, 150. Lalu ada gejala. 10 gejala. Apa yang terjadi kalau 150 miligram kita taruh sembarangan? Dia nggak akan nguap dan orang situ akan mabok di sekitar situ. Mabuk. Kecuali kalau ada sirkulasi udara, mungkin dia akan ke bawah gitu. Tapi siapa yang bahaya banget, Dok ya. kalau Kalau kita itu taruh, termasuk nggak nggak ada. Jadi kalau hewan itu tidak ada menghasilkan cyanida, Dok ya. Terus kalau misalkan ini pertanyaannya agak melenceng jauh, Dok. Ada hukuman mati. Di beberapa negara hukuman mati itu kan ada yang digantung, ditembak, bahkan disuntik mati. Suntik mati, ada nggak yang menggunakan racun cyanida? Enggak. Cyanida dipakai itu bukan dengan disuntik, tetapi dikasih gasnya. Jadi masukin ke kamar, dikasih gas, kemudian langsung mati. Oke. Apa yang terjadi kalau orang menyuntikkan dirinya dengan cyanida? Oh, nggak pernah kejadian tuh cyanida disuntik. Kenapa? Dia nggak ngapain disuntik, disebarinnya di situ. Dia mati sendiri, ngapain disuntik? Kan suntik kan susah. Oh, nah, kalau kita suntikan mati juga? Lebih cepat lah, Dok ya? Mati kali cepet. Enggak, artinya kan di sini kan yang saya berpikir kan tadi kan jejak digitalnya, bukan jejak racunnya. Kalau dia masukin ke dalam suntikan, maka ada di darah berarti, Dok ya. Iya. Kan tadi dokter sebutkan salah satu jejak racunnya tuh ada. Itu termasuk yang ada di dalam darah. Iya. Mematikan, walaupun belum tentu ada di dalam lambung. Karena dimasukinnya pakai apa namanya? Suntik. Kalau kita masukin ke dalam uap ataupun gas, maka Masukin jejak ke paru-paru ya masuk ke darah juga. Sama. darah juga. Ya pasti ada. Jadi Selalu. tetap aja mau lewat manapun jejak racun di dalam tubuh kita tetap masih ada kelihatan yang namanya tiosianat. Iya, makanya itu kan yang saya bilang. Kalau ada kasus gitu, kalau orang kasus keracunan ya, saya nggak mau fokus dengan hal-hal lain, sirkumstansial atau apapun. Yang jadi korban manusia ini, selama racun nggak ada di tubuh manusia ini atau metabolisme perubahannya di dalam tubuh manusia tidak ada kasus. Karena dokter pernah nanganin yang dicampur di dalam bir, dicampur di dalam jamu. Jamu, itu kenapa dicampur gitu? Karena
minuman tersebut tuh punya bau. Jadi untuk nutupi baunya dari cyanida tadi. Jadi artinya cukup pinter juga yang racunin tuh Iya, mengcover orang baunya dengan bau lain ya. kalau orang pakai racun tuh orang pintar. Itu makanya dok, kalau dokter makan pete dok, kan pete itu bau ya dok ya. Supaya bau petenya hilang bagaimana dok? Makan jengkol dok. Ganti baunya jadi bau jengkol. Gitu. Oke. Jadi lebih otak saya lebih sekarang makin banyak tahu, makin banyak lega. Ya. Karena kemarin tuh sempat kita berpikir yang namanya si sianida itu ini gimana ini nasibnya? Kalau orang selalu sianida nggak pernah ada positifnya, ya kenapa juga ada tuh? Iya. Ternyata si sianida ini adalah bahan yang cukup berguna, tapi ya itu disalahgunakan. Ya mudah-mudahan ini dokter menyelamatkan hari ini pencinta rokok, ya kan? Kalangan industriawan, kalangan pembuat makanan dan lain-lain supaya mereka bisa menjelaskan kepada customer-customernya bahwa istilahnya rokok tidak menyebabkan sianida yang mematikan. Rokok itu tidak berbahaya dok sebenarnya. Yang berbahaya dari rokok adalah apanya dok? Apinya. Setuju, ya. Jadi kalau nggak ada kasih apinya, maka rokoknya tetap nggak berbahaya. Jadi kepada kalangan perokok ya silakan mengambil kesimpulan sendiri apakah dia akan melanjutkan atau meneruskan. Ya. Kapan dia stop ya dok? Tadi saya tanya melanjutkan atau meneruskan, nggak ada yang saya bilang stop. Saya sendiri nggak ngerokok. Nah terus kemudian kalangan industriawan mungkin dengan penjelasan dokter Jaya lebih memperhatikan karyawan-karyawannya yang bekerja di bidang-bidang tadi ya. Karena ada faktor-faktor yang harus mereka perhatikan untuk keselamatan karyawannya ya dok ya. Dan satu sebenarnya untuk orang yang berhubungan dengan barang-barang sianida tadi, saya anjurkan mereka tahu mereka bisa nyium apa enggak. Karena maknanya adalah kalau dia bisa nyium, dia bisa menghindari karena dia merasa baunya. Cuma bau tersebut. Iya, ya? Dan itu sangat khas. Kalau dalam kedokteran itu disebut patok hormonik, itu ya. Ciri khas yang utama itu. Jadi kalau dia tahu dia bisa nyium, dia kecium, dia akan menghindar. Tapi kalau dia nggak bisa nyium, dia ada di situ, dia masukin banyak-banyak, dia bisa keracunan. Untuk yang baru ngedenger bagaimana cara kita melatih punya penciuman, gosokin daun singkong, digosokin, dicium, kira-kira baunya kayak gitu. Iya. Gitu dok ya? Ya kalau dia nggak bisa cium, berarti memang dia nggak bisa nyium. Tapi kalau mau coba ya, kalau orang lab ya, dibikin 2-3 mg sianida, KCN atau HCN, ditaruh dilarutkan dalam 1 liter air, dia cium. Kalau dia tidak bisa nyium, memang tidak bisa nyium. Hindari jauh-jauh dari bahan itu. Ya, jadi ya mudah-mudahan juga ini dalam hal penjelasan dokternya yang sudah cukup banyak bisa membantu pihak-pihak yang memerlukan informasi ya dok ya. Ya. Mungkin dari pihak-pihak untuk penegak hukum maupun segala macamnya ya itu menjadi kedepannya bisa lebih bermanfaat lah. Mudah-mudahan ya dok ya. Yeah. Kita nggak mengharapkan bahwa ini menjadi patokan ataupun menjadi ada kemana-kemananya, tapi istilahnya ini hanya penjelasan dokter Jaya supaya kita masyarakat awam di sini mendapat ilmu pengetahuan tambahan. Yeah. Ya sebenarnya sianida itu bisa dinetralisir jika ketemu dokter yang tepat. Yeah. Ya jadi oh ya satu lagi dok sebelum dokter tepat itu. Yang pengertian dokter yang tepat tuh yang seperti apa dok? Gini, yang pertama dia masuk pasien, dia harus dikasih di udara yang lepas supaya kalau ada pun yang gas-gas. Dokter umum bisa nggak dok? Bisa. Lah orang diajarin. Saya udah bilang diajari kalau orang sampai orang keracunan sianida ya nggak sampai meninggal ya. Itu masih bisa dia pingsan pun ya. Pertama masuk dia dikasih di ruangan yang dan istirahatnya itu diistirahatkan. Udah gitu dikasih oksigen. Kalau bisa yang 100%. Iya. Kasih oksigen yang banyak. Udah gitu dikasih penawarnya. Penawarnya ada 2, amil nitrit. 1 itu disuntik. Kemudian natrium tiosulfat. Ini sumber dari es.
Kan antidotum di badan ada untuk netralisir. Dia kurang karena racunnya banyak kan. Kita tambahin itu. Langsung bangun pasiennya. Ini saya harus Pingsan langsung harus bangun. penjelaskan dulu nih. Dokter tadi bilang sumber dari es. Es di sini jangan berpikir, kita tuh berpikir es batu nih dok. Sulfur maksudnya dokter kan ya? Iya, sulfur. Nah, sumber dari sulfur karena Nah, itu dia itu kan CN beracun Iya. dirubah menjadi CNS tiosianat. Ah. CNS itu kan ada S kan sulfur kan. Sulfur. Nah, sulfur di badan itu dari tiosianat. Tapi tiosianat nggak cukup menetralisir yang masuk karena terlalu banyak. Makanya kita tambahin dari luar. Nah, yang namanya antidotum, anti racunnya itu tiosianat itu. Iya, iya. Dan itu ada loh di semua sampai ke puskesmas segala macam ada. Ini pertanyaan bodoh Frankie satu lagi dok. Kita sekarang lagi sibuk dengan membicarakan sianida. Jadi otak dokter-dokter siapa tahu di otaknya tuh adalah kalau orang keracunan sianida. Apa akibatnya kalau kita memberikan antidot sianida kepada orang yang keracunan bukan sianida? Apakah ada efeknya yang berbahaya? Ya namanya itu. Salah antidot. Obat itu selalu berbahaya kalau nggak diperlukan. Kan sebenarnya kalau buat kedokteran tuh obat tuh sama dengan racun sebenarnya. Oke, jadi artinya kalau kita memberikan salah antidot itu kasih racun tambahan. Yang pertama mesti diagnosis dulu yang benar. Oh. Kalau udah diagnosis benar baru dikasih terapi. Iya, Jadi iya, kalau iya. diagnosis salah ya terapinya ya pasti ngaco. Ya mudah-mudahan pasti dokter-dokter juga akan bisa bijaksana dok ya, nggak karena sekarang lagi bahas sianida, semua langsung mikirnya sianida gitu ya. Soalnya saya ingat satu hal, profesor saya ngomong begini, Dokter Jaya, kamu tahu antidotumnya ini, kalau ada orang keracunan sianida, kamu nggak bisa diagnosis, kamu salah. Kalau nggak bisa terapi, kamu salah. Orang keracunan sianida bisa diobati, asal kamu tahu diagnosisnya, kamu tahu antidotumnya. Hafal dosisnya itu luar kepala, dia bilang. Tadi otak saya berpikir dokter yang tepat tuh cari dokter spesialis sianida. Enggak. Ternyata nggak ada ya dokter spesialis sianida ya. Nggak ada. Yang ada spesialis kebidanan ya. Ada kebidanan anak, Dokter penyakit penyakit dalam. dalam. Terus syaraf, jantung, apalagi dok? Ya, Banyak sih dokter banyak spesialis ya. sekali, ya. Tapi nggak ada spesialis sianida. Oke, makasih banyak dok. Ntar Ya. tungguin sebentar lagi, mungkin akan ada banyak pertanyaan-pertanyaan lagi. Tapi dokter, kalau ketemu pertanyaan bodoh kayak tadi saya dok ya, tolong dibantu ya. Ya, Karena siap, mudah-mudahan istilahnya kita yang bodoh ini bisa jadi lebih pintar gitu dok. Oke dok, makasih dok. Yuk, Oke. minum dulu dok.